what you're looking for. It's me, the old me. It's a style. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman sekalian dan terima kasih juga teman-teman telah hadir pada kegiatan kelompok ini. Selanjutnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan kegiatan bimbingan kelompok ini. Berdoa mulai. Teman-teman, hari ini kita akan melakukan kegiatan bimbingan kelompok. Nah, sebelumnya apakah teman-teman sudah pernah melakukan bimbingan kelompok? Belum. Nah, jadi bimbingan kelompok itu kegiatan yang kita lakukan berkelompok yang dihadiri oleh atau yang diikuti oleh 5 orang sampai 10 orang. Nah, dalam bimbingan kelompok ini nanti kita akan membahas suatu topik permasalahan. Di dalam kegiatan itu nanti diberikan kepada teman-teman kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan opsi tentang suatu permasalahan tersebut. Nah, bimbingan kelompok ini juga mempunyai tujuan. Tujuan bimbingan kelompok selain untuk menambah wawasan, juga bisa untuk menambah skill komunikasi teman-teman sekalian. Tata cara dalam bimbingan kelompok ini yaitu dilaksanakan secara melingkar seperti yang kita lakukan saat ini. Terus di dalam kelompok itu ada seorang PK dan AK. PK ini yaitu pemimpin kelompok yang memimpin jalannya suatu kegiatan kelompok. Terus AK ini anggota kelompok yang dimana nanti AK ini diberikan kesempatan untuk mengeluarkan opsi-opsinya terkait tema yang kita ambil. Azas dalam bimbingan kelompok ini yang pertama azas kerahasiaan. Azas kerahasiaan ini dalam suatu kelompok itu nanti yang kita bahas itu akan dijaga kerahasiaannya. Jadi teman-teman tidak usah ragu untuk bercerita nantinya karena kerahasiaannya terjaga. Terus azas kesukarelaan. Azas kesukarelaan ini teman-teman sukarela dalam melakukan bimbingan kelompok ini. Terus ada juga azas keterbukaan. Teman-teman nanti dituntut untuk terbuka dalam menyelesaikan suatu tema yang kita bahas nantinya. Tadi kan sudah kita bahas tentang apa itu bimbingan kelompok. Selanjutnya kita perkenalan dulu kan, mana tahu teman-teman belum tahu bagaimana yang lain. Untuk perkenalannya kita rangkai nama saja nggak apa-apa. Cara rangkai nama ini kita sebut nama kita, terus dilanjutkan oleh teman sebelah. Yang teman sebelah ini nyebut nama kita dulu, baru nama kita. Oke. Nah, dimulai dari saya sebagai Bika. Saya Ristiani. Saya Rahmadani. Kristiani Nina Isnia Rahmadani Rian Manesti. Saya Najwa Syahnas. Kristiani Nina Isnia Rahmadani Rian Manesti Najwa Syahnas. Saya Rahma Fitria. Kristiani Nina Isnia Rahmadani Rian Manesti Najwa Syahnas Rahma Fitria dan saya Mutirabah. Nah, kita kan udah perkenalan, jadi udah tahu namanya satu sama lain walaupun belum akrab ya. Tadi kan saya sudah jelaskan apa itu bimbingan kelompok. Apakah teman-teman ada pertanyaan tentang bimbingan kelompok tersebut? Tidak. Nah, jika tidak ada, kita akan ke tahap selanjutnya. Apakah teman-teman sudah siap untuk melakukan tahap selanjutnya? Sudah. Sudah siap. Nah,
Di dalam bimbingan kelompok ini kan kita akan membahas suatu topik. Topik yang ada di bimbingan kelompok ini ada dua. Yang pertama yaitu topik bebas dan yang kedua topik tugas. Topik bebas itu topik yang dikemukakan oleh anggota kelompok. Teman-teman nanti bisa mengeluarkan pendapat teman tentang suatu topik tersebut. Kalau topik tugas ini topik yang dikemukakan oleh seorang PK atau topiknya ditentukan oleh PK. Pada kegiatan kali ini kita menggunakan topik tugas. Nggak apa ya kalau kita gunakan topik tugas. Topik yang saya kemukakan pada kegiatan kali ini yaitu tentang bunuh diri. Bunuh diri akhir-akhir ini kan sedang marak-maraknya di kalangan remaja lah ya, yang paling banyak. Apakah teman-teman ada apa tentang bunuh diri ini? Topik kita pada kali ini kan ada tentang bunuh diri. Apakah teman-teman mempunyai pendapat kenapa seseorang itu melakukan bunuh diri? Karena dia mungkin banyak aib, jadi terlalu malu untuk berbaur di masyarakat. Dia Masalah ekonomi. Terus lagi diancam. Seperti apa? Udah bisa jadi dia entah diancam sama seseorang terus dia capek hidupnya, atau dia pernah melakukan sesuatu dengan mantan kekasihnya terus dia diancam pakai bakal seperti Jadi karena tekanan dari orang lain. Terus siapa lagi? Nina? Dibully. Karena utang. Karena Kredit utang. Kredit utang. Tidak bisa terselesaikan. Tidak sudah banyak tekanan tapi tidak bisa kita selesaikan sendiri, jadi malah Cari. betul yang dibilang teman-teman tadi. Faktor dari bunuh diri tersebut ada yang dari stres, ada yang karena dibully, ada yang karena diancam, faktor perekonomian dan lain sebagainya. Dari yang teman-teman sebut tadi, bunuh diri itu sudah merupakan jalan yang benar atau belum? Belum. salah sekali. Kalau menurut Nina, kenapa? Karena misalnya kan orang tuh bunuh diri karena utang, terus nanti utangnya diturunkan lah keluarga dia, jadi misahin. Iya juga. Lagi karena ada opsi? Enggak. Biasa. Jadi kalau menurut Lama gimana? Kalau menurut Rahma itu kalau bunuh diri itu adalah tindakan yang sangat salah, karena selain dilarang dalam agama karena agama apapun pasti melarang untuk bunuh diri. Dan juga bunuh diri itu tidak menyelesaikan masalah, yang ada malah menambah masalah. Misalnya kayak dia bunuh diri karena diancam, misalnya kayak dia hamil gitu, diancam sama pacarnya, jadi akhirnya dia bunuh diri. Itu sebenarnya bukan menyelesaikan masalah. Kayak apa ya, orang yang ditinggalkannya gimana, terus aib yang dia tinggalin kayak mana, siapa yang mengurusnya? Pasti orang-orang yang misalnya kayak orang tuanya yang nanggung, saudaranya, kerabatnya. Berarti kan itu bukan jalan yang pas untuk menyelesaikan suatu masalah. Betul yang disebutkan teman-teman tadi. Kalau bunuh diri ini belum tidak jalan yang tepat untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Kan belum nanti lagi dosanya yang kita tanggung sendiri. Di dalam masalah bunuh diri tadi kan faktornya itu ada masalah yang berat yang dihadapi suatu individu. Teman-teman punya nggak suatu masalah yang berat itu yang sedang teman-teman hadapi sekarang? Atau pernah dihadapi selama ini? Atau pernah teman-teman hadapi selama ini? Sejauh ini apakah teman-teman mempunyai masalah yang berat itu yang teman-teman hadapi? Atau yang sebelumnya teman-teman hadapi? Saya kalau masalah yang berat itu mungkin hanya untuk tugas. Misalnya kan di semester 3 nih
begitu banyak tugas yang dilemparkan kepada mahasiswa. Jadi saya pribadi merasa berat untuk mengerjakan. Ada fasilitas yang tidak saya punyai, jadi berat untuk mengerjakan. Yang lain? Saya masalah beratnya di ekonomi. Tentunya kan saking banyak juga kan kadang banyak ngeprint, banyak beli buku, itu kan tidak, misalnya dikurangi uang jajannya lebih banyak untuk ngeprint atau beli buku. Jadinya kalau minta sama orang tua tuh udah minta lagi padahal baru dikirim gitu. Nah, kalau Agnes gimana? Kalau masalah berat saya pernah dipuji waktu SMP. Saya waktu itu sangat stres menghadapi ini. Sampai saya takut ke sekolah. Nah, teman-teman kan sudah menyebutkan permasalahan berat yang teman hadapi. Ada yang dari faktor ekonomi, ada yang dari faktor tugas, ada karena korban bullying. Nah, dari tekanan-tekanan tersebut, ada nggak terlintas di pikiran teman-teman waktu itu untuk melakukan bunuh diri? Kalau Ipin gimana? Terlintas kan? Kalau tugas itu terlalu banyak, ada. Nah, dari permasalahan yang teman-teman hadapi tadi, gimana cara teman-teman untuk bisa keluar dari masalah tersebut? Apakah ada solusi? Nah, kalau Agnes, gimana cara Agnes mengatasi masalah tersebut? Dulu saya tidak mendengarkan apa kata mereka dulu. Terus waktu SMA saya tidak satu sekolah lagi sama. Kalau dari Ipit, gimana cara Ipit menyelesaikan masalah tersebut? Kalau masalah tugas ini, saya mencari teman yang bisa. Gimana cara Ipit mengatasi masalah tersebut? Kalau saya cara mengatasi masalahnya itu, kalau persoalan pelajaran ini, saya mencari teman untuk bisa belajar bareng. Karena kalau mencari teman untuk belajar bareng itu pasti otak kita tuh lebih fresh, ya kita nggak tahu caranya, bisa gitu sama teman. Kalau Hanum sendiri gimana? Saya bisa kuliah sambil kerja sampingan kayak gitu. Iya. Dari permasalahan teman-teman tadi kan kita tahu itu apa jalan keluar dari permasalahan tersebut, kita bisa atasi sendiri. Teman-teman, kita balik lagi ke kasus bunuh diri tadi. Oke teman-teman, kita balik lagi ke kasus bunuh diri tadi. Dari permasalahan teman-teman tadi kan teman-teman bisa mengatasinya secara mandiri gitu. Nah kan ada juga orang yang tidak bisa mengatasi masalah tersebut atau gegabah dalam masalah tersebut. Jadi orang tuh bisa terpintas gitu melakukan bunuh diri supaya efisien gitu mungkin kan. Ada juga orang yang menjadikan bunuh diri ini menjadi jalan alternatif dalam menyelesaikan masalah. Padahal sebenarnya bunuh diri ini tidak jalan alternatif gitu. Teman, dari situ kan kita bisa mengetahui seberat apapun masalah yang teman-teman hadapi, tekanan yang sedang teman-teman hadapi, bahwa kasus bunuh diri itu tidak menjadi jalan alternatif. Dan saya harap kepada teman-teman, kalau teman-teman mempunyai masalah, jangan langsung bunuh diri gitu. Setidaknya teman-teman bisa cari teman curhat atau teman yang untuk dipercaya gitu untuk menyimpan rahasia kita, atau pergi ke psikiater untuk melakukan konsultasi tentang permasalahan yang teman-teman hadapi. Nah, di permasalahan yang teman-teman hadapi tadi, apa komitmen teman-teman ke depannya untuk menyikapi suatu permasalahan yang teman-teman hadapi tersebut? Kalau saya memang pernah menemui permasalahan yang sangat berat, sampai akhirnya saya
kalau saya kalau ada masalah itu kan tidak kedepannya tidak mau lari dari masalah itu, tidak mau langsung memutuskan untuk bunuh diri. Kedepannya saya kalau ada masalah kayak gitu akan saya selesaikan dengan baik-baik, atau diselesaikan masalah itu, jangan langsung mengambil keputusan untuk bunuh diri. Sepertinya hari sudah mulai sore. Alangkah baiknya kita akhiri bimbingan kelompok kita hari ini, dan untuk kegiatan bimbingan kelompok selanjutnya kita cari hari yang baik tentunya. Sebelum mengakhiri kegiatan bimbingan kelompok ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Saya ucapkan kepada teman-teman yang telah mengikuti bimbingan kelompok ini dari awal sampai akhir dengan begitu serius. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.